orang muslim ini kalau masalah kiblatnya jelas awake dhewe iki nak sok ditakoni salatmu madhep ning ndi, madhep ning kiblat gitu toh. Nak wong awake dhewe ini kiblate madhepe ngene. Masalah madhep berarti ngulon rada ngalor sithik, nggih toh. Mare madhepe ning ndi? Ning arahke ning Masjidil Haram ning Mekah. Gitu. Nak kok kene ngono nak arep rada geser sithik carane berapa derajat gitu tetep ijek padha wae madhep rono. Madhep ngulon persis pun juga isih rada kena. Menggok sithik kena carane ngarah itu masih mengarah ke sana ke Masjidil Haram gitu loh. Tapi lucu lagi katanya untuk orang-orang Suriname itu ngadepnya kiblat di salat itu katanya beda-beda, ada yang madhep ngulon, ada sing madhep ngetan gitu. Kalau orang Suriname itu kan rata-rata kan dulu kan orang-orang Jawa, orang-orang sini yang dibawa oleh Belanda untuk membangun daerah jajahannya Belanda ada di Suriname, di Amerika Tengah ya sana. Tetapi kalau dari Suriname itu mau menghadap ke Mekah, ke Masjidil Haram kan kudune ngetan. Ngadepe kan ngetan. Tapi di sana ada juga yang tua-tua itu madhepe tetep ngulon jadi. Ya wis ben aku mungkin mikire engko nak madhep ya mubenge padha wae nak ngulon terus tembus etan mungkin gitu. Itu yang di sana. Jadi ana sing kiblate salat itu madhep ngetan, ana kiblate madhep ngulon gitu. Terus dulunya yang menjadi kiblat pertama, yang menjadi kiblat itu di masjid di dekat Madinah namanya Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain. Dulu nak kowe kabeh ngene kan jenenge kan wis awake dhewe kan paham ya kiblatmu ning ndi? Ning Ka'bah gitu ya. Madhepe ning Ka'bah gitu saiki. Dulu Rasulullah juga pernah itu ngadepe ke masjid sekarang disebut dengan Masjid Kiblatain. Nanti kamu semuanya kalau umroh nanti akan tahu itu namanya Masjid Kiblatain. Pasti nanti diajak oleh para yang penyelenggara itu mesti ke sana. Itu mengarah ke masjid sana gitu. Tapi setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu agar kiblatnya diubah menghadap ke Ka'bah gitu loh. Menghadap ke Ka'bah. Nah, lebih enggak enaknya lagi yang orang-orang non muslim itu sok ngomong wah wong Islam nyembah watu Ka'bah gitu. Apakah kamu semuanya ini kalau sholat menghadap ke Ka'bah itu berarti menyembah watu, menyembah Ka'bah di sana? Enggak. Dulu Umar bin Khattab itu ketika kan tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di sana kan ada Hajar Aswad ya. Ngambung di Ka'bah gitu ya gitu. Tapi Umar bin Khattab itu pernah marah tuh watu koyok ngene ya kowe diambungi. Aku sakjane wegah ngambung kowe iki watu pun ya. Nah ora karena Rasulullah kuwi ngambung kowe ngambung Hajar Aswad jelas aku ndak mungkin akan ngambung watu kowe kuwi gitu loh. Gitu. Artinya apa? Ka'bah yang ada di situ itu bukan untuk disembah, itu dia juga batu biasa, batu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi nyembah ora watu. Hanya memang untuk mempersatukan umat Islam itu menghadapnya kepada salah satu tempat gitu loh. Kalau kita menyebut Baitullah gitu. Apa ya terus omahe Allah ning jero kono? Ya enggak gitu. Untuk menyatukan seluruh umat Islam itu bersatu. Satu. Jadi tidak ada kelemahannya. Ketika orang Islam menghadapnya ya satu gitu loh. Kitabnya ya satu, cetok. Tuhannya ya satu, cetok gitu. Jadi orang beda-beda gitu loh. Itu untuk menyatukan umat Islam ini gitu ya. Menghadapnya ke sana. Dulu ada tempatnya tadi namanya masjid apa? Masjid Kiblatain. Nanti suatu saat ke sana ya.
Amin gitu. Nek ana donga sing apik diamini gitu ya. Nah, itu. Terus orang-orang yang dulu yang kepada Rasulullah itu sok menentang. Ada juga yang menentang carane lah apik-apik ning Masjid Qiblatain dipindah rono. Apa meneh sing kira-kira ki omahe kok cedhak Masjid Qiblatain gitu ya maneman. Wah nak madhepe ning Masjid Qiblatain kan penak. Madhepe rene kabeh, nanti mesti banyak orang yang berkunjung ke sini. Aku iso bakulan ning kene kan gitu kan. Seneng kan seperti itu. Tetapi ini wahyu, sekali lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu sudah punya rencana yang luar biasa. Nanti ke belakangnya sampai hari kiamat tahu kira-kira apa yang akan terjadi, mana yang membawa kebaikan, lebih baik mana kira-kira di Qiblatain dan di Ka'bah itu. Gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ya meskipun ada yang tidak senang gitu awal-awalnya, tapi semuanya bisa untuk pindah ke sana gitu ya. Jadi pisanan ning Masjid Qiblatain. Sallallahu alaihi wasallam sebelumnya berdoanya menghadap ke langit gitu ya. Carane gitu ya, ke langit gitu ya. Makanya saya sering di sini kalau saya berdoa ketika kamu misalnya sholat, nah pas sholat saya wirid dengan kamu semua, saya sering menghadapnya hampir ke utara ya. Gitu. Jadi kono ki ngendi? Timur laut ya. Menghadap ke sana karena saya memang untuk membedakan biar kamu itu tahu bahwa upama wong akeh pun salate wis bar. Oh, salate wis bar madhepe wis rono gitu loh. Madhep ke sini juga boleh, ngadep ke sana juga boleh, ngadep ke sana ya boleh. Sepenting dari belakang itu kelihatan jelas kalau sholatnya itu sudah selesai. Jadi ngadepnya sudah tidak ke kiblat lagi. Tetapi ketika kami berdoa, terus menghadapnya kemana? Ngadepnya ke kiblat, gitu diarahkan ke kiblat. Ketika awake dhewe berdoa, itu disunahkan untuk menghadap ke kiblat, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ke sana. Jadi awake dhewe disunahkan ke sana. Itu. Lah dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak, berarti ketika kiblatnya ada di Masjid Qiblatain, berdoanya seringnya menghadap ke langit, sering menghadapnya ke langit gitu. Kemudian setelah itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah kiblatnya ke Masjidil Haram. Itu ya. Oke, sip. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang yang di kitab Taurat, memahami di kitab Taurat dan di kitab Injil itu sebenarnya sudah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal karena memang berada di kitab mereka gitu. Kalau tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang rasul sudah diketahui, dituliskan di Taurat dan dituliskan juga di Injil, itu sakjane ketika Nabi Muhammad ayo kiblate sekarang mulai sekarang dipindah menghadapnya ke Mekah, menghadapnya ke Ka'bah gitu sakjane kan ya langsung manut gitu. Tetapi orang-orang itu enggak manut gitu loh. Orang-orang itu enggak manut. Ora manut lah iki Muhammad ki ora iso dipercaya olah ngaleh kan cara kasarane kan seperti itu. Tetapi wong namanya wong sing wis jenenge berkele ora manut ya wis jarne gitu loh. Ben kono duwe kiblat dhewe ya wis gen gitu. Kono duwe kiblat dhewe ya semonggo lah gitu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa memaksa gitu. Yang penting apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang penting apa kebenarannya kita sampaikan. Gitu kira-kira. Jadi ya wis karepmu gitu. Bahkan kalau kita lihat sedikit tentang Rasulullah itu enggak bisa membaca Taurat, enggak bisa juga Rasulullah itu membaca Injil seperti itu. Enggak bisa membaca Taurat, enggak bisa membaca Injil gitu. Apa meneh ngapal-ngapal itu seperti itu gitu. Tapi hal-hal seperti itu tidak berarti Rasulullah SAW itu bodoh. Itu sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa yang disampaikan kepada Rasul itu orisinil dari Allah.
bukan karena belajar. Nak mau wis pinter ngono lumrah. Wis belajar Taurat mau kok ngono ora. Lumrah wis maca Injil mau kok ngono. Jadi akhirnya terpengaruh, tidak bisa kosong gitu loh, tidak bisa kosong, asli, orisinil dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau di situ sebelumnya ada Injil, ada Taurat yang memang membawakan kebenaran, itu Rasulullah tidak terpengaruh oleh Injil dan Taurat gitu loh, tidak terpengaruh gitu. Rasulullah langsung menyampaikan apa yang kebenarannya, dan kebenarannya dari Rasulullah itu semuanya itu sudah ada tertulis di Injil dan Taurat yang asli. Gitu ya. Terima kasih.